Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Tadi di video sebelumnya udah saya jelasin ya kenapa saya balasnya lama segala macam. Nih keteknya hari apa bulan apa, hari apa bulan apa, terus saya ini ya, saya udah jelasin ya. Jadi saya nggak jelasin di sini lagi. Sebelum kesana jangan lupa seperti biasa bro, sis, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan ya. Kali ini saya mau membahas yang meninggal itu tidaklah mati. Kenapa saya ngeliatin, saya catatnya sekarang di sini ini tuh. Saya catat. Jadi saya pernah membuat video, udah saya buat terus gak lama saya buat lagi. Jadi saya sekarang setiap video itu saya catat. Judulnya aja. Judulnya aja sih tuh. Judulnya aja. Kayak begitu, kagak ada tulisan-tulisan. Jadi semua real dari pemikiran saya, nggak ada baca buku, nggak ada baca apa-apa. Oke, balik lagi ke temanya. Yang meninggal itu tidaklah mati. Kenapa saya ngomong gitu? Gimana ngomong enak ya? Jadi mereka itu hanya berpindah alam dari alam nyata pindah ke alam gaib, atau dibilang alam roh. Alam orang sesudah meninggal itu ada apa ya namanya ya, taruhlah alam kubur aja kali ya biar enak ya. Alam kubur kayak begitu, dia pindah ke sana. Nah, orang yang di sini yang masih di dunia nyata ini, di bumi ini, untuk berkomunikasi ini udah nggak bisa karena udah terputus. Terkecuali ada orang yang mempunyai hak dikasih Allah untuk berkomunikasi, dan itu nggak semua orang. Banyak yang saya di sini tipu-tipu gitu loh, atau sebuah energi dari si orang yang meninggal ini. Orang yang meninggal ini pasti dia meninggalkan sebuah energi di masa hidupnya. Nah, itulah energi itu yang ditarik kayak begitu. Ditarik. Ada yang di sini saya bingung nih, dimasukkan ke dalam tubuhnya terus dia kesurupan. Kalau saya kayak gitu nggak percaya, mohon maaf banget ya. Tapi kalau misalkan dia menarik terus dia mendengarkan suaranya itu dia sampaikan, itu 80% saya percaya. Tapi kalau dimasukkan, wah saya nggak. Sampai dia bilang dia ngaku dewa-dewa, wah saya nggak kayak gitu ya. Oke, ini real ya. Sekarang saya mau cerita real. Temanya udah saya ngomong. Jadi begini, adik kandung ya, dari umur 2 tahun itu udah ditinggal oleh ibunya, ibu saya sendiri ya, ibu kandung. Sampai sekarang umurnya udah 23 apa 24. Jadi dia udah nggak pernah ketemu ibunya dari umur 2 tahun. Terus kalau dulu saya sering nih berkomunikasi dengan almarhum kayak begitu. Kalau misalkan ada yang bilang saya mempunyai kelebihan, saya nggak punya apa-apa. Kalau dibilang saya bisa ke alam sana, dibilang bisa enggak atau enggak ya bingung juga sih. Tapi memang kesana karena begini kejadiannya. Pas terakhir saya ketemu ibu saya, ngomong manis-manis nih semua ya, keluarga ya. Pokoknya keluarga saya nggak pernah jadi manusia mau berbohong, walaupun itu untuk menghibur, saya nggak pernah mau. Jadi keluarga ngomong manis-manis. Pas saya lagi zikir, kalau nggak salah itu saya posisi lagi di mana ya, di alam mana saya lupa. Tiba-tiba saya mendengar suara perempuan nangis nih. Terus semua gelap kan, lah kok jadi gelap begini. Di depan ada sebuah kayak sorotan lampu, di situ ada perempuan nangis. Lah ini kenapa nih? Saya deketin lah. Pas saya lihat, lah kok kayak ibu saya ngomong gitu kan. Dia ngomong gini, Irwan kenapa kamu bohongin mama? Lah bohong gimana? Saya bilang gitu kan. Iya kamu bohongin mama, katanya kamu ini itu. Saya nggak bisa sebutin ya. Saya bilang, lama Irwan nggak pernah bohong loh, sesuai dengan mama apa yang sebelum mama meninggal itu yang kita ketemu. Dia ngomong
janganlah kamu berbohong, omong apa adanya aja, kata dia gitu. Hidup apa adanya aja, jangan melakukan kebohongan atau apa gitu. Saya ngomong gitu kan, Irwan gak pernah bohong, yang ngomong itu kan ini Irwan gak pernah ngomong ya. Habis itu dia langsung diem dong, pergi tuh, pergi kayak gitu kan. Oh ya udah, saya lanjutin lagi. Terus pokoknya saya sering lah ketemu sama ibu almarhum itu. Paling lama itu paling sebentar itu biasa jarak 2 tahun atau 3 tahun pasti saya ketemu, ngobrol kayak begitu. Nah belakangan ini dari tahun 2017an sampai tahun 2020 saya udah nggak pernah lagi kontak lagi kayak gitu, karena saya sibuk, jujur saya sibuk dengan urusan mencari uang, karena kehidupan saya juga nggak baik, nggak bagus. Saya sibuk mencari uang yang nggak ada hasilnya apa-apa kayak gitu, nggak ada yang saya dapat, walaupun saya dapat buat hak orang lain. Kayak begitu. Tiba-tiba kemarin nih, sebulan yang lalu, saya mimpi. Saya jelasin dulu ya, emang bisa orang yang meninggal itu masuk ke dalam mimpi orang? Bisa, asalkan orang itu tidak memikirkannya, tidak kangen dengan dia, pokoknya gak ada pikiran apa-apa dah selama berbulan-bulan segala, tiba-tiba mimpi ke dia kayak begitu. Nah nanti terus di dalam mimpi itu orang yang meninggal itu wujudnya tidak seperti yang pas dia meninggal. Misalkan dia meninggal tua nih, terus yang datang tua, enggak. Terus misalkan dia ada yang datang tua, meninggal tua, terus pas datang di mimpi jadi muda kayak bayi gitu, enggak. Jadi dia akan berwujud seperti orang muda, enggak muda bocah-bocah SD enggak, atau SMP SMA enggak, jadi muda sebelum dia menikah tuh. Wujudnya seperti itu. Jadi pas saya lagi mimpi, nggak tahu saya itu mimpi di mana, saya nggak tahu lokasinya di mana, totalnya di rumah. Saya buka praktek ya, padahal saya nggak pernah mau buka praktek. Saya buka praktek, habis itu orang rame, terus orang pulang tuh satu-satu, saya kelelahan duduk di ruang tamu, datang orang perempuan terus naik ojek. Saya bingung, kok nih perempuan imut amat ya, saya bilang gitu kan ya, kok imut amat nih. Nah, Assalamualaikum gitu kan ya. Apa sih, saya keluar nih, nyari siapa? Bapak Irwannya ada, saya sendiri, saya bilang gitu kan ya. Oh Pak, tolong saya dong Pak, dia ngomong gitu kan. Kenapa? Saya nggak bisa melihat. Lah ini saya nggak bisa melihat, kata dia. Lah terus saya perhatiin, kok kayak kenal ya, saya gitu ya, saya garuk-garuk, kok kenal kayak gitu. Siapa ya Pak, tolongin dong, kata dia. Ya udah, nggak tahu kenapa ya, itu lehernya saya potong pakai tangan saya sampai kayak bisa dibuka begitu tuh, dibuka begitu. Saya tarik uratnya, saya bersihin, keluar kayak darah kental gitu dah, kental banget, udah kayak tepung dikena air dikit gitu, setuang gini, terus saya sambung lagi, selek. Habis itu dia ngomong, saya udah bisa melihat. Sebenarnya ini ada tafsiran mimpinya, cuma saya nggak ngebahas di sini karena urusan saya dong, pribadi saya kayak gitu. Jadi ibu saya ini meninggal umur 40-an berapa gitu, 45 apa 40 berapa, meninggal dalam keadaan kena kanker otak. Kena kanker otak itu mempengaruhi dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa mendengar kayak begitu. Nah jadi pas saya bersihkan seperti itu, dia langsung wah bahagia gitu. Terus saya tanya, kok gua nih kayak kenal lu, saya bilang gitu ya. Dia ketawa gitu, centil banget pokoknya, centil banget pokoknya. Saya mau saya jambak tuh, centil banget, lu siapa sih?
Lah nggak tahu saya, dia ngomong gitu. Hah, ini saya, hati saya ngomong kok kayak mama, tapi tau mama, saya ngomong gitu. Dia ketawa gitu. Wah, di situ saya nangis sedih banget. Habis itu anehnya di situ dia ngomong, pokoknya dia nasihatin saya segala macam, ngomong panjang lebar. Terus dia ngomong gini, kamu sekarang sabar-sabar aja. Terus dia ngomong gini, oh iya, adik saya kan namanya Bunga ya, oh iya Bunga udah tinggal 1 semester lagi ya. Hah, 1 semester, tinggal 1 tahun lagi ya sekolahnya. Hah, kok saya sedih. Saya ngomong, kok tahu, saya ngomong gitu kan. Dia ngomong gini, lah tahu lah kan saya lihat, kata dia. Hah? Habis itu saya langsung mikir, lihat gimana, dia kan udah meninggal. Habis itu dia langsung pamit keluar pergi lagi. Kebangun habis itu saya. Nah disitulah saya bilang, orang meninggal itu tidaklah mati, tapi sesudah dia meninggal, dia melihat keluarganya yang masih di dunia itu ngapain. Adakah keluarganya yang mendoakan dia? Adakah keluarganya berbuat amal untuk dia? Adakah keluarganya di dunia itu masih saling menjaga satu sama lain, berbaikan segala macam, tidak bermusuhan? Kayak begitu. Semua orang yang masih hidup itu melihat itu loh. Mereka nggak mati terus nggak ada kabar, nggak, mereka melihat, mereka menangis gitu loh. Kalau kalian bisa mendengar, kalian masuk kuburan tuh ya, itu dari baris pertama sampai belakang setiap kuburan ada suara tangisan. Jarang banget, kecuali dia salah satu ulama atau ustadz atau penyebar agama yang di dalam kuburnya itu terdengar suara kayak orang mengaji atau orang bertasbih. Itu jarang banget. Sekalinya ada di makam para wali tuh. Kalau kalian bisa lihat makam para wali itu, ini kuburannya nih, waduh, cahayanya warna emas, warna putih, itu berbentuk kayak huruf Arab begitu. Wah, terbang masuk, kadang-kadang ada yang melingkari begitu. Wah, banyak banget di situ. Sama kayak energi itu, kalau disebut mungkin energi kali ya, kayak begitu tuh. Mereka tuh gimana, enggak tahu ya, itu doa dari yang di dalam kubur ini atau doa yang datang terus berdoa di situ. Kan biasanya kan orang di situ berdoa ya, baca segala macem ya, kalau kayak gitu ya, baca begitu. Saya nggak tahu, jujur aja saya nggak tahu yang mereka lakukan tuh apa, karena berbeda dengan yang saya lakukan. Karena kalau saya biasanya ke ziarah, datang, saya baca 4 ayat, baca salawat, habis itu duduk mencari dia di mana atau menunggu dijemput, seperti itu. Biasanya nanti ada semacam kayak koneksi segala macam, baru saya nanti ikut, baru nanti dibawa ke alamnya, baru berbicara. Dan itu nggak semua orang bisa, karena pas saya melakukan itu, kebetulan waktu itu saya di makam Demak ya, saya datang ke sana, kebetulan di situ ada 3 orang pinter juga. Nggak tahu kenapa saya mau di depan, saya bilang gitu, saya di depan, saya buka jalan, saya bilang gitu kan. Kata yang orang pinter itu, oh ya silakan, karena yang orang pinternya tahu saya banyak buka cerita ke dia kayak gitu kan. Oh ya silakan, yang lain bingung kan, udah nggak apa-apa, saya buka jalan. Habis itu saya baca 4 ayat segala macem, saya nunggu diem. Mereka pada ngomong apa, pada baca begitu, saya nggak diem, saya di depan diem. Saya ngeliat orang di depan tuh doanya pada mantul-mantulan gitu, berdoa mau masuk mantul, berdoa mau masuk. Saya diam aja, merem diam. Habis itu nggak lama kayak ada angin, enak banget, dingin. Habis itu nggak lama datang orang, pakaiannya bajunya putih, cahayanya putihnya kayak putih lampu. Saya nggak berani lihat mukanya karena suatu alasan ya,
Jadi saya melihat nunduk ini, saya oh ini orangnya nih, kayak gitu. Habis itu saya dibawa. Pas saya dibawa, orang yang 3 ini di belakang saya ini mau ikut. Saya bisa masuk ke pintunya, dia nggak bisa mentok, pakai kayak gitu, pintu ceblok. Sampai ada satu orang yang ngamuk, kenapa sih gue nggak bisa ikut, kenapa dia doang gitu. Sampai pas saya udah ketemu ngobrol segala macam, saya nangis di situ tuh, nangis. Terus habis itu saya balik lagi. Pas di jalan pulang dia ngomong gini, ngapa sih gue gak boleh masuk, gue kan juga mau tahu, kata dia gitu, gue juga mau ikut. Maksudnya gimana sih, saya ngomong gitu kan. Udah lu gak usah pura-pura bego lu, ngomong gitu kan, gue juga mau tahu, mau ikut. Lah emang gue ngapain, emang gitu lah, emang gue ngapain, udah lu gak asik lu, kagak mau lagi ngajak lu begitu, kata dia. Saya bilang saya tahu, gue nggak tahu apa-apa kayak gitu. Udahlah gitu, pas udahlah kayak gitu ya pokoknya ya. Sampai ada anak indigo ngomong begini, ada di, nggak anak indigo sih, ada orang yang kemampuan khusus juga ngomong begini, ada di hari-hari tertentu di mana orang yang meninggal itu keluar, diizinkan sama Tuhan keluar untuk bertemu dengan keluarganya kembali, melihat secara langsung kayak begitu. Kalau orang indigo ngomong ada di hari-hari tertentu mereka ini keluar untuk melihat keluarganya. Terus ada juga di hari-hari tertentu orang-orang yang mukmin, ulama, segala macam, mereka keluar ke tempat, ke sebuah tempat, ngumpul di sana dan mereka bertakbir. Mungkin itu aja kali yang sedikit saya bisa jelaskan ya. Yang mau percaya silakan, yang tidak terserah ya. Sampai ketemu lagi nih di tema selanjutnya.